Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau seorang percaya tidak mengasihi orang-orang yang terlihat dengan mata kita, bagaimanakah mungkin dia mengasihi Tuhan yang tidak dapat dia lihat dengan mata jasmani dia? Ketika kita mengasihi Tuhan, maka ekspresi yang nyata adalah kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap orang percaya pastilah mengasihi Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, apakah mengasihi Tuhan Yesus itu ada kenyataannya di dalam kehidupan orang percaya? Tentu, ekspresi yang nyata dan absolut adalah ketika orang percaya itu melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya oleh karena ia mengasihi Tuhan. Namun apakah ada tanda-tanda lain seorang percaya itu mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, ketika ia mengasihi gereja dan pekerjaan Tuhan, itu adalah ekspresi dia mengasihi Tuhan Yesus. Ketika seorang percaya mengatakan ia mengasihi Tuhan Yesus namun tidak ada semua tanda-tanda ini, maka kemungkinan ia tidak sedang mengasihi Tuhan Yesus, sebab mengasihi di dalam firman Tuhan itu nyata di dalam perbuatan kita. Bagaimanakah dengan saudara? Apakah sebagai orang percaya saudara mempunyai tanda-tanda seperti itu? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai dengan ke-8. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rejeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, maka seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rejeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Lewi sengaja oleh Tuhan tidak diberikan milik pusaka, sebagaimana yang Tuhan berikan kepada suku-suku lain dari Bani Israel. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk sepenuh hidup melayani Tuhan. Dan bagian mereka adalah persembahan dari suku-suku yang lain. Hal ini Tuhan lakukan agar peribadatan kepada Tuhan dapat terpelihara, dan juga dengan mewajibkan adanya kurban yang diberikan kepada orang-orang Lewi dari suku-suku lain, menggambarkan prioritas mereka kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, ketika kita sebagai orang percaya mengasihi orang-orang percaya yang menyerahkan dirinya sepenuhnya dan berdiri lelah di dalam ladang Tuhan karena mereka rela dipakai oleh Tuhan, maka kita sebetulnya sedang menghormati dan mengutamakan serta mengasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba.
kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Saudara, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan berbicara tentang orang-orang Lewi, yaitu imam-imam dari orang Lewi dan suku Lewi. Saudara, kita tahu suku Lewi tidak mendapat bagian di dalam tanah yang disediakan bagi suku-suku lain. Mereka berada di berbagai tempat, di tempat-tempat suku-suku lain. Dan saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada orang-orang Lewi ini adalah agar mereka sepenuh waktu, sepenuh hidup adalah untuk melayani Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa hidup? Tuhan mewajibkan suku-suku lain yang telah mendapatkan tanah bagi mereka untuk mereka membawa kurban dan mereka berikan kepada orang-orang Lewi ini. Dan jikalau kita baca apa yang perlu diberikan kepada orang-orang Lewi ini, maka ini menggambarkan bagaimana Tuhan memprioritaskan orang-orang Lewi ini yang melayani Tuhan. Dengan persembahan-persembahan yang hasil pertama dari tanah orang-orang suku lain, mereka harus berikan kepada suku Lewi. Saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat bagaimana Tuhan mengutamakan suku Lewi. Dan ketika suku-suku lain melakukan ini, maka pesan yang sangat penting adalah mereka belajar mengutamakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya pada hari ini, maka kita harus belajar menghormati, mengutamakan, mengasihi orang-orang percaya yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Berjerih lelah di dalam ladang Tuhan, dengan rela, dengan sukacita yang tanpa hitung-hitungan. Saudara, Alkitab berkata kepada gereja Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan rasul, nabi, pekabar Injil, gembala, dan pengajar. Nah, saudara, rasul dan nabi pada hari ini sudah tidak ada jabatan seperti itu. Karena rasul dan nabi dipercayakan firman Allah, dan hari ini firman Allah sudah tertulis. Namun saudara-saudara, di gereja masih ada orang-orang yang disebut sebagai pemberita Injil, orang-orang yang disebut gembala dan para pengajar. Saudara, itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada gereja untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hidup. Disitulah saudara-saudara, mereka ini adalah penyambung lidah Tuhan untuk memberitakan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana Musa disebut hamba Tuhan, karena dia adalah seorang yang menyampaikan firman Allah kepada umat Tuhan, maka dia disebut hamba Tuhan. Nah saudara, ketika kita berkata saya menghormati Tuhan, saya mengutamakan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka kita harus menghormati, mengutamakan, dan mengasihi firman Tuhan. Dan saudara, orang-orang yang dipercayakan untuk mengajar kita dalam pemberitaan firman Tuhan adalah orang-orang ini. Pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Saudara, bagaimana kita bisa menghormati, mengutamakan firman yang diberitakan oleh mereka, jikalau kita sendiri tidak menghormati mereka? Oleh karena itu, saudara, sebagaimana Tuhan mengajar kepada bangsa Israel untuk mengasihi orang-orang Lewi dan imam-imam orang Lewi, maka Tuhan juga memerintahkan kita agar kita mengasihi orang-orang seperti itu. Karena mereka
mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberitakan firman, untuk menggembalakan, untuk mengajar, untuk memberitakan kabar baik. Di situ kita menghormati Tuhan, karena melalui mereka kita dibimbing untuk mengasihi Tuhan. Kita dibimbing lebih mengenal Tuhan. Kita dibimbing di jalan firman Tuhan. Saudara, mari, sebagai orang percaya kita yang mengasihi Tuhan, marilah kita mengasihi orang-orang yang seperti ini, karena mereka dipanggil Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami memahami sepenuhnya bagaimana kami menghormati Engkau dengan menghormati orang-orang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan dan menggembalakan kami, mengasihi kami. Mereka adalah orang-orang sepenuh hati, sepenuh waktu mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.